Apalagi kau bela-bela antek asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Saya mau membahas tentang Luhut ya, Binsar Panjaitan, dan dia berhasil sekarang membawa civil society, bagian dari civil society dia perkarakan, yaitu Haris Azhar dan Fathia ya. Dua-duanya dari kontras. Yang satu dari mana itu, yang punya channel yang orangnya agak lucu, yaitu Haris Azhar itu. Ini babak baru ya dalam umur rezim ini yang hampir senja dan hampir tenggelam, sudah 8 tahun. Tetapi orang yang disebut sebagai the real presiden, yaitu Luhut Binsar Panjaitan. The real presiden itu dalam tanda petik ya, karena dia memiliki satu lagi ngecore tiang yang ke berapa ini, 9-10 ya, doakan Masjid 6 Syuhada. Silahkan kalau mau transfernya untuk pembangunan Masjid 6 Syuhada 2 lantai di atas tanah wakaf Haji Parama Arta 120 meter, nilainya 2 lantai insya Allah 600 juta. Dan ini 4 hari lagi, jangan bilang-bilang sama tukang, 4 hari lagi akan kita istirahat karena dananya habis. Nanti sambil Allah kirimkan dana lagi ya dari penjuru alam semesta, dengan kehendak-kehendak Allah nanti insya Allah masjid ini akan jadi sesuai dengan keinginan Allah sendiri. Masjid 6 Syuhada, pesantren tahfiz Al-Quran Al-Jalali. Kita kembali ke Luhut ya. Puncak-puncak kezaliman itu telah tiba ya. Kalau menurut sirah Nabawiyah, ketika puncak kezaliman itu tiba, itu saatnya ya, awal dari keruntuhan sebuah rezim. Di dalam sejarah begitu ya, di dalam sejarah begitu. Ketika kezaliman itu sudah memuncak, biasanya awal dari keruntuhan dari rezim itu. Banyak tokoh-tokoh civil society yang di penjara seperti Ruslan Buton, kemudian Jumur Hidayat, Syah Ganda, itu dari kami, tokoh-tokoh dari kami. Kemudian banyak lagi orang-orang yang mengkritik kekuasaan, termasuk Gus Dur, itu sudah dipenjara oleh rezim itu karena perbedaan pendapat, perbedaan pandangan-pandangan politik ya. Dan sekarang yang terbaru tentu yang menjadi tersangka adalah Haris Azhar dan Fathia. Inilah satu babak baru, karena kedua orang ini sebagai wakil dari society itu melakukan riset dan mengungkapkan ada Luhut mengikuti bermain dalam tambang di Papua, dan rupanya itu dianggap sebagai pencemaran nama baik oleh Luhut Binsar Panjaitan dan memperkarakan mensomasi keduanya, dan akhirnya mereka kemarin itu menjadi tersangka dan di BAP, dibuatkan berita BAP itu apa sih, berita acara BAP, berita acara pidana ya Jadi poinnya kekuasaan sekarang langsung ya, dalam pengertian anggota kabinet sekarang langsung berhadapan-hadapan dengan civil society. Anggota kabinet itu maksud saya adalah Luhut Binsar Panjaitan, dan berhadapan dengan Haris Azhar dan Fathia ya. Yang satu tentu mewakili kelompok laki-laki, yang satu mewakili merepresentasikan kaum sosial civil society dari kaum perempuan, yaitu Fathia. Lengkaplah ya, satu upaya membungkam oposisi di menit-menit terakhir atau di akhir, di sendia kala kekuasaan yang 2 periode, dan akan dicoba untuk melakukan satu perpanjangan ya, istilahnya kalau dalam bola itu perpanjangan waktu ya, 1 periode lagi. Dan Luhut sedang berusaha untuk menghidupkan dan memperjuangkan kekuasaan 1 periode lagi untuk tuannya, untuk bosnya, yaitu Bapak Presiden Jokowi. Dan dia tentu akan mendapatkan keuntungan dalam konteks bisnis, jaringan bisnis yang dikelola, karena dia sekarang
adalah satu-satunya anggota dari kabinet yang paling kaya, kekayaannya hampir 1 triliun ya, saat Sri Mulyani kemarin menyerahkan daftar wajib pajak atau daftar pembayar pajak, dan ternyata pembayar pajak terbesar adalah Luhut Binsar Panjaitan. Tetapi pada saat yang sama sekarang Luhut kembali menjadi headlines ya, karena dia berhasil dan memberanikan diri berhadapan muka secara diametral, secara face to face dengan civil society. Dan akhir cerita tanpa analisa, akhir cerita kaki-kaki kekuasaan Luhut Binsar Panjaitan pada saatnya dia akan lemah, layu, dan kemudian hilang dalam sedotan pusaran sejarah politik Indonesia modern. Saya Yudi Pramuko, Tuhan Donat dari para YouTuber, tertua di semesta fasmil sabrul jamil. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Saya sertakan ya video yang dulu sangat viral yang pernah saya buat, judulnya ketika utusan istana tiba, Prabowo dalam bahaya. Utusan istana tiba yaitu Luhut Binsar Panjaitan yang akan menemui Prabowo di Kertanegara, dan kita atau pendukung-pendukung Prabowo termasuk saya sebagai YouTuber menyarankan jangan menemui Luhut, berbahaya. Makanya judul video yang ditonton oleh 750.000 dalam waktu 23 jam, 750 viewer dalam bukan dalam 3 jam, dalam 23 jam, maksud saya dalam hampir 1 hari itu penontonnya 750.000, karena sangat diminati. Itu akan saya sertakan, dan itulah peran Luhut. Dia memang sangat aktif di dalam membangun relasi-relasi kekuasaan dengan orang nomor 1, dan sekarang dia berada di dalam dan bahkan menjadi the real presiden. Saksikan video yang dulu viral, yaitu ketika utusan istana tiba, Prabowo dalam bahaya, dan bahaya itu sekarang ada di dalam karena Prabowo sekarang masuk ke dalam pusaran kekuasaan bersama Jokowi dan Luhut, dan Prabowo kemudian dia pergi loncat ke istana wala salam wala kalam, tidak memberikan salam perpisahan dan ucapan-ucapan yang menenangkan pendukung-pendukungnya. Wala kalam wala salam. Selamat menyaksikan. Apalagi kau bela-bela antek asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang utusan istana untuk menemui Prabowo. Beberapa hari ini isu itu mencuat dan rupanya akan membawa sebuah misi impossible, dan saya kira misi yang akan dibawa oleh utusan istana yang bernama Luhut Binsar Panjaitan adalah misi yang sangat berbahaya. Kita lihat track record istana di masa lalu ketika Yusuf Kala begitu mengecam kemungkinan Jokowi menjadi calon presiden, dan Yusuf Kala itu menolak karena Indonesia kalau dipimpin oleh orang yang kurang pengalaman seperti Jokowi akan rusak katanya. Tetapi orang-orang di belakang Jokowi sangatlah lihai. Ditawarilah JK untuk menjadi wakil presiden Jokowi, dan JK tampaknya masuk jebakan yang telah dipasang dan jadi dia mau menjadi wakil presiden dan tidak memiliki sikap kritis lagi terhadap Jokowi yang sekarang menjadi presiden Republik Indonesia, dan dia wakilnya, padahal sebelumnya dia adalah sangat tajam mengkritik Jokowi yang belum menyelesaikan tugas-tugasnya di Provinsi DKI Jakarta. Itu pertama. Kemudian yang kedua,
Kita lihat kritik-kritik tajam ketika Ali Mokhtar Ngabalin di kubu Prabowo dan menghajar habis tentang postur Jokowi yang menjadi calon presiden. Apa yang terjadi? Tim di belakang Jokowi bekerja dengan sophisticated dan kemudian menawarkan Ali Ngabalin untuk masuk di lingkaran istana sebagai orang yang staf ahli di kantor kepresidenan. Dan akhirnya mulut dari Ngabalin terjahit bungkam terhadap tuannya yaitu Jokowi, dan dia menjadi penjaga yang sangat setia dan sangat galak untuk lawan-lawan Jokowi dari istana. Ini jejak digital Ngabalin dan jejak digital JK yang keduanya mengkritik Jokowi di awal kemunculannya, sekarang dirangkul dan kemudian dikooptasi oleh tim Jokowi menjadi sangat jinak. Dan ketiga, kita lihat Yusril yang mengirimkan pesan-pesan kritik yang tajam kepada Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Apa yang terjadi? Tawaran untuk menjadi tim lawyer dari Jokowi, sebuah perangkap disiapkan dengan sangat canggih kepada orang yang memang dilihat kapasitasnya, yaitu sebagai ahli hukum tata negara, dan ditawari dengan cara yang sophisticated untuk menjadi tim lawyer istana. Masuklah Yusril ke dalam perangkap dan tidak berani lagi membuka mulutnya untuk mengecam tuannya, yaitu Insinyur Haji Joko Widodo. Sekarang di saat-saat kritis, Allah bukakan kecurangan, aib-aib pemerintah ke seluruh dunia tentang peristiwa penyelenggaraan pemilu yang paling buruk dalam sejarah Indonesia modern sejak tahun 1955. Kembali mereka bekerja untuk memasang perangkap, mengirim utusan ke rival politik yang paling serius dan paling berat, yaitu Prabowo Subianto. Mereka akan mengirim pesan-pesan yang tersembunyi dalam sebuah permainan politik tingkat tinggi, mungkin untuk menjinakkan Prabowo Subianto dan timnya. Alhamdulillah, Prabowo rupanya lebih canggih permainan politiknya dibanding JK, dibanding Ali Mokhtar Ngabalin dan Yusril Iza Mahendra. Dia menolak utusan itu untuk tiba di Kertanegara, di rumahnya Prabowo. Dan untuk sementara sampai hari ini, hari Senin tanggal 22 April jam 2:30 siang saat saya rekaman, manuver dan jebakan-jebakan yang sangat sophisticated itu belum berhasil menemui mangsanya, yaitu Prabowo Subianto sebagai ahli strategi. Moga-moga saya punya usul atau proposal mini, jangan diterima utusan istana untuk menemui Prabowo. Sebuah misi impossible, tetapi ini sangat krusial di saat-saat sekarang. Terimalah utusan istana itu ketika penghitungan suara sudah resmi dan clear dalam hitungan KPU yang mungkin masih bisa dipertanggungjawabkan secara politis dan secara ilmiah. Nanti biarkan mereka kehilangan langkah dan kehilangan arah, kehilangan orientasi dan disorientasi di dalam permainan politik tingkat tinggi yang dibalut, disulam oleh kecurangan di seluruh
negeri hingga pembuluh desa yang paling halus. Kecurangan itu masih menyelimuti desa-desa di seluruh Indonesia. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir sabran jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Kau yang ada di tentara, di polisi yang masih aktif, ingat, kau adalah tentara rakyat. Kau adalah polisinya rakyat, seluruh rakyat Indonesia. Kau tidak boleh mengabdi kepada segelintir orang, apalagi kau membela antek-antek asing. Apalagi kau bela-bela antek asing. Cukup. Mereka khawatir saya ini. Jadi tadi dibisikin, sabar, sabar.